Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Solusi Sharing Pinjol bersama saya Bang Egi. Apakah kalian nasabah pinjaman online atau kalian nasabah pinjol legal? Jika benar, kalian wajib sekali mengetahui ciri-ciri pinjaman online. Tempat Anda akan menemukan solusi cerdas dan praktis untuk mengelola pinjaman online atau pinjol. Saya Bang Egi dan hari ini kita akan membahas tentang sharing pinjol, sebuah strategi memaksimalkan manfaat pinjol sambil meminimalkan resikonya. Jadi mari kita mulai petualangan finansial ini bersama-sama. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan konten bermanfaat lainnya. Ayo wujudkan kebebasan finansial dengan cerdas. Pinjaman online yang akan bangkrut atau gulung tikar karena nasabah, hampir semua nasabah itu tidak mengetahui ya kalau pinjol legal yang akan bangkrut itu memiliki ciri-cirinya. Jadi kalian wajib sekali mengetahui supaya nantinya kalian tahu bahwa pinjol ini akan segera bangkrut atau pinjol ini akan segera gulung tikar. Tapi sebelumnya saya disclaim dulu ya, di sini saya tidak mengajarkan yang tidak atau yang tidak benar. Yang namanya utang piutang itu wajib bayar ya. Tapi kembali lagi kepada diri kalian masing-masing. Kalau keadaan kalian tidak punya uang, seperti ekonomi kalian turun drastis ya, atau kalian tidak mampu bayar pinjaman kalian di pinjol legal ya, maupun ya mau bagaimana lagi, kalian galbay aja gitu kan. Kalian nggak usah bayar dengan cara aman tanpa sebar data. Oke, baik, seperti apa sih ciri-ciri pinjol legal yang akan bangkrut atau gulung tikar ini? Baik, jangan berlama-lama, mari kita langsung saja ke topik pembahasannya. Oke, jadi untuk pertama di sini ada 5 ciri pinjol legal yang akan bangkrut atau gulung tikar. Nah, di sini saya akan langsung saja ke ciri-ciri yang pertama, yaitu tidak memiliki izin resmi. Maksudnya tidak memiliki izin resmi seperti apa ya? Contoh pinjol semi legal. Nah, itu memang pinjol yang berizin OJK ya, tapi tidak terlalu resmi karena mereka ini semi legal. Kalian harus tahu, pinjol semi legal ini memiliki kekurangan. Mereka ini dilarang memiliki debt collector lapangan, atau kalian galbay nama kalian tidak akan masuk slik OJK. Nah, itu ya kekurangan pinjol dari semi ilegal gitu. Yang kedua itu tingkat bunganya tidak wajar. Maksudnya tingkat bunganya tidak wajar bagaimana? Nah, kan di dalam aturan OJK yang tingkat bunga itu per harinya 3% saja. Nah, misalkan di salah satu pinjol legal tetapi bunganya tinggi, misalkan 10 atau sampai 5%. Nah, jika pinjol yang kalian pinjam itu tingkat bunganya seperti itu, ya maka bisa dipastikan pinjol tersebut akan segera bangkrut. Kenapa akan segera gulung tikar? Karena mereka meninggikan bunga pinjamannya. Jadi tujuan bunga pinjaman ditingkatkan itu supaya mengembalikan modal pinjaman mereka, jadi supaya mereka tidak bangkrut atau gulung tikar. Nah, itu untuk ciri-ciri yang kedua. Jika bunga pinjamannya tinggi, kalian siap-siap saja, maka pinjaman tersebut akan bangkrut atau gulung tikar. Itu untuk yang kedua. Dan untuk yang ketiga yaitu model bisnis tidak berkelanjutan. Maksudnya model bisnis tidak berkelanjutan seperti apa? Jadi maksud di dalam aplikasinya itu tidak ada update atau tidak ada pemberitahuan apapun. Intinya aplikasi itu diam-diam saja ya, tidak ada ide bisnis berkelanjutan. Jika kalian mendapati hal itu, saatnya kalian lakukan gagal bayar dengan cara aman tanpa sebar data. Kalian harus tahu itu salah satu ciri-ciri pinjol legal yang akan segera bangkrut atau gulung tikar. Nah, itu untuk ciri-ciri yang ketiga. Dan untuk ciri-ciri yang keempat yaitu kualitas layanan buruk. Maksud dari kualitas layanan buruk seperti apa? Contohnya ya, kualitas layanan buruk ya menghubungi CS, kalian tidak direspon, atau menelepon kalian itu secara gila-gila. Nah, itu kan sudah menjadi kebiasaan mereka. Nah, itu salah satu dari kualitas buruk. Apa kalian mengalami hal itu, seperti kalian meminta bantuan kepada customer service aplikasi pinjol tersebut, tapi kalian tidak respon
kalian tidak direspon atau kalian tidak ditanggapi. Nah, jangan salah, jika pinjol kalian seperti itu ya berarti pinjol tersebut sedang berada di dalam ambang kebangkrutan karena kualitas buruk itu. Termasuk salah satu ciri-ciri pinjol legal yang akan segera bangkrut. Nah, dan untuk ciri-ciri yang kelima, ciri-ciri yang kelima yang paling tepat yaitu tingkat gagal bayar. Jadi semua pinjol legal yaitu ada tingkat galbay. Nah, misal salah satu pinjol legal itu terdapat tingkat galbay sampai 70% atau 80% atau 90% ya, maka dipastikan pinjol yang mengalami tingkat galbay seperti itu ya tidak akan lama lagi atau dalam beberapa bulan lagi pinjol itu akan segera bangkrut atau gulung tikar. Karena tingkat galbaynya tinggi. Jadi maksud seperti ini, tingkat galbaynya tinggi itu misal peminjam 100%. Nah, yang membayar itu hanya 10%. Hanya 10% saja. Dan yang 90% itu melakukan gagal bayar. Nah, bagaimana pihak pinjol mau mendapatkan uang sedangkan 90% itu melakukan gagal bayar? Nah, jadi itulah yang dimaksud tingkat galbay tinggi. Nah, buat kalian juga harus tahu bahwa sekarang ada beberapa pinjol yang tingkat galbaynya tinggi. Kalau kalian tidak tahu, kalian bisa simak video saya sebelumnya. Nah, jadi itulah ciri-ciri pinjol legal yang akan bangkrut di tahun 2024. Apakah pinjol kalian mengalami ciri-ciri tersebut? Jika iya, berarti pinjol kalian itu sedang berada di dalam ambang kebangkrutan. Oke guys, terima kasih telah bersama kami di Solusi Sharing Pinjol. Saya Bang Egy dan saya berharap konten yang kami bagikan hari ini memberikan wawasan dan solusi yang bermanfaat bagi Anda semua. Ingat, bijaklah dalam menggunakan pinjaman online dan selalu prioritaskan keamanan data Anda. Jangan lupa untuk terus mencari informasi dan edukasi tentang pinjol agar kita semua dapat menghindari resiko dan memanfaatkan layanan ini dengan aman. Bersama kita bisa menciptakan komunitas yang lebih cerdas dan terlindungi dari risiko pinjol. Mari kita dukung satu sama lain dalam menghadapi tantangan finansial dengan solusi inovatif dan aman. Jangan lewatkan video selanjutnya karena masih banyak lagi tips dan informasi yang akan kami sajikan. Sampai jumpa di episode berikutnya dan semoga Anda sehat selalu, berada dalam keadaan yang baik dan aman. Ingat, pinjol bukan akhir segalanya. Salam hangat dari saya, Bang Egy.